Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiul Haq, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, semester 2 Hukum Tata Negara dengan NIM 106240095. Saya dan teman saya akan membahas tentang perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Untuk di video ini saya akan menjelaskan perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut R. Suroso dalam Pengantar Ilmu Hukum halaman 291 adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Suroso dalam buku yang sama halaman 291-292 bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan a. adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. b. pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara 1. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan a. tertulis, yang dapat terjadi di antara lain ditulis sendiri dan atau ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu. Disebut juga akta autentik atau akta resmi, seperti mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah, dan seorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. B. Mengucapkan kata. Pernyataan dikehendaki ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, ACC, dan semacamnya. C. Isyarat atau gerbet. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan, menyatakan menolak, atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengelingkan mata, dan sebagainya. 2. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya a. sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. B. seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti setuju. 3. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya perbuatan surat wasiat pasal 875 KUHP Perdata, atau pemberian hibah sesuatu benda pasal 1666 KUHP Perdata. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misalnya persetujuan jual beli pasal 1457 KUHP Perdata, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, bukan perbuatan hukum. Suroso halaman 293 menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Lebih rinci, Suroso halaman 294 menjelaskan bahwa bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Yang pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum.
Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tergantung pada kehendak. Contoh A. Zakwarnemi ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Misalnya A. Sakit sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh A. B. Mengurus kepentingan A. B. Wajib meneruskan pengurus itu sampai A sembuh dan dapat mengurus kepentingannya kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUHP Perdata. B. Overschulding betaling adalah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk ini diatur oleh pasal 1359 KUHP Perdata. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan yang melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan kewajiban si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Atau pasal 1365 KUHP Perdata. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHP Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan ini bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Berikut penjelasan dari saya tentang perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, nomor NIM 10624093. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Dan yang kedua, masyarakat dan hukum. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Menurut Sajipto Raharjo, sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak, yakni manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri. Namun pada waktu yang sama, manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri, manakala dirasakan tidak cocok lagi. Manusia membangun dan mematuhi hukum atau making the law, dan merubahkan hukum breaking the law. Melihat pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini, masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana yang dibolehkan dan perbuatan mana yang tidak dibolehkan atau dilarang. Hal yang perlu diingat bahwa agar peraturan-peraturan tersebut diharapkan memberikan hasil yang baik, maka sasarannya perlu dipastikan secara benar. Artinya, peraturan-peraturan tersebut dari sisi sasarannya
harus jelas terlebih dahulu. Peraturan yang tidak atau kurang jelas jangan dipaksakan untuk diberlakukan karena dapat menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat.